Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Lidah orang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang yang bodoh berada di belakang lidahnya. Peribahasa dari Ali bin Abi Thalib ini cocok disematkan bagi orang-orang yang munafik, yang berusaha untuk menutupi dirinya agar terlihat cantik, tetapi perilakunya mencerminkan kebalikannya. Kata-kata ini sangat pas dengan keadaan para pelaku politik di Indonesia. Demi meraih keuntungan, supaya bisa mendapatkan kekuasaan, mereka tega memakai topeng atas nama rakyat untuk meraih simpati masyarakat. Perilaku munafik atau perilaku lain di mulut lain di hati ini diawali biasanya dengan keraguan-raguan. Ada memang beberapa partai politik yang memang terlihat ragu-ragu dalam memutuskan. Di deretan partai politik ini ada nama Partai Solidaritas Indonesia yang memang selepas PSI menyatakan tidak mengusung Ganjar Pranowo di acara Kopdarnasnya, beberapa saat setelahnya mulai ramai-ramai kader PSI mengklarifikasi. Mereka mengklarifikasi bahwa PSI akan melakukan rembuk rakyat kembali untuk menampung aspirasi rakyat infonya. Dan siapa lagi yang dijadikan tameng? Ya rakyat. Mereka melakukan itu karena keputusan sebelumnya yang sangat tidak populer dan merugikan bagi keberlangsungan Partai Solidaritas Indonesia ini. Bagaimana tidak, PSI yang awalnya partai terdepan yang melawan kubu Prabowo Subianto di pemilu 2019 ternyata tidak mampu mendapatkan keuntungan dari para pemilih Prabowo Subianto. Yang ada simpatisan Partai Solidaritas Indonesia banyak yang menyatakan tidak akan memilih PSI lagi di pemilu mendatang. Sementara para elit kader PSI mulai berkamuflase, berharap suara simpatisan Ganjar Pranowo dapat mendukungnya. Mereka pun mulai mengklarifikasi sana-sini, tapi klarifikasinya memang sangat jelas. Ya, membela capres Prabowo Subianto yang kemarin santer akan didukung oleh Partai Solidaritas Indonesia. Contoh saja ada Kak Rizka Putri Abner malah menyalahkan para wartawan yang katanya menyebarkan tulisan yang tidak akurat. Tulisan tidak akurat itu tentang PSI tidak mengusung Ganjar Pranowo. Loh, kan wartawan menulis pasti berdasarkan sumber yang valid dong. Apalagi bukan hanya satu portal berita yang menuliskan tentang ini. Kariska bahkan menyebutkan di kontennya semua portal berita tersebut. Ada Tribun, ada Republika, Kompas, dan Kata Data. Katanya PSI ini sedang menahan diri dalam hal mendukung calon presiden. Ini bahasa juga sepertinya agak multitafsir, Kak. Coba PSI cek kader-kadernya yang memang banyak mencurikan status, mendiskreditkan Ganjar Pranowo, dan memuji-muji Prabowo Subianto. Contoh saja ada Bang Adi Armando yang ingin mencoba memviralkan pernyataan kader PDIP Said Abdullah yang berseloroh menyandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Rashid Baswedan. Tapi niat untuk memviralkan itu tidak terlaksana. Karena apa? Masyarakat, rakyat sudah cerdas dengan gorengan-gorengan seperti ini. Bahkan Said Abdullah
dengan berani mengklarifikasi. Nah, apa namanya? Ini yang dikatakan menahan diri, tidak ikut copras-capres. Atau takut kehilangan suara pemilih kalau ketahuan di publik mendukung Prabowo Subianto. Padahal peribahasa lidah orang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang yang bodoh berada di belakang lidahnya. Ini harus diterapkan oleh PSI. Artinya, sebelum mengeluarkan statement atau keputusan, pikirkan baik buruknya. Jangan sampai setelah viral, ramai, mulai coba klarifikasi. Kan sudah telat jadinya. Lalu ada ketua DPP PSI yang juga caleg dan relawan Ganjar Pranowo, Kang Dede Uki Prayudi, yang menyebutkan di dalam kontennya pembelaan Presiden Joko Widodo yang tidak lepas tangan dan tidak melemparkan masalah tentang food estate. Memang itu ciri presiden yang berani. Tapi di konten Kang Uki tersirat pesan di dalam konten tersebut bahwa setelah Pak Jokowi mengklarifikasi masalah food estate, agak seperti Prabowo Subianto memang nggak salah kayaknya ya. Padahal dalam artikel Tempo disebutkan luas perkebunan singkong yang mangkrak dalam food estate ada setengah luas kota Jakarta yang dulunya hutan lebat. Apalagi tindakan gerak cepatnya Kemenhan yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto. Ini menjadi pertanyaan. Contoh, Kemenhan baru menggelar konsultasi publik penyusunan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS baru 4 bulan setelah hutan lebat itu digunduli. Harusnya KLHS ini dibuat sebelum adanya gundul-menggunduli hutan yang memang sangat kita butuhkan. Lalu juga ada pernyataan Bupati Jaya sama Jaya Monong. Bahkan dia bingung baru tahu ada 2000 hektar lahan pemukiman yang dipakai untuk program food estate. Bahkan waktu itu food estate di Gunung Mas, Kalimantan diakui Marsikal pertama Penny berjalan sebelum aturan terbit. Nah lo. Lalu dinamika PT Agrinas yang menjadi perusahaan Kementerian Pertahanan. Itu terjadi saat menawarkan proposal food estate ke Kedutaan Besar Korea Selatan. Di sini ada yang salah dari komando proyek mulia tersebut. Dan dari info-info tersebut, bagaimana kita bisa lihat sikap ksatria dan berani Presiden Joko Widodo mengakui semuanya dalam program yang digagas oleh dirinya. Itu sebenarnya harus diikuti dong oleh para pengikut Pak Jokowi. Ksatria menyatakan benar atau salah. Seperti dalam hal mendukung capres contohnya. Sebagai penerus program Joko Widodo untuk Indonesia menjadi lebih baik, silahkan Anda meyakini Prabowo Subianto yang bisa menyelesaikan program Joko Widodo atau Ganjar Pranowo yang Anda yakini. Jangan karena takut kekuasaan akan hilang. Di publik dukung Ganjar Pranowo, tapi di hati berlabuh ke Prabowo Subianto. Ini namanya kan seperti peribahasa tadi. Dan saya yakin Ganjar Pranowo tidak akan terpengaruh dengan pendukungnya yang hanya kamuflase. Ganjar Pranowo didukung rakyat, bukan didukung oleh elit-elit pencari kekuasaan. Demikian konten Tampol kali ini. Kita akan bertemu di konten Tampol berikutnya. Salam Tampol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.